Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Guru Oke. Kita belajar matematika. Sekarang matematika kelas 8, pola bilangan ya. Bagian ketiga, barisan dan deret aritmetika. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan nanti kita dapat membedakan barisan dan deret. Kemudian menentukan rumus suku ke n dari suatu barisan aritmetika. Kemudian yang ketiga, menentukan rumus jumlah suku ke n dari suatu deret aritmetika, dan tentu dapat menerapkan masalah barisan dan deret aritmetika ini untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini ada tantangan ya. Nah, tantangan ini tidak diselesaikan sekarang, nanti akan kita selesaikan setelah pembelajaran ya. Kalau kita semua mengikuti dengan seksama, insya Allah nanti bisa menyelesaikan masalah ini. Pada suatu ruangan pertemuan, tempat duduk disusun melengkung seperti pada gambar ini ya. Barisan pertama misalnya diisi 20 kursi, barisan kedua 24 kursi, barisan ketiga 28 kursi, demikian seterusnya ya, sampai barisan terakhir. Nah, kalau terdapat 30 baris tempat duduk, ada berapa kursi pada baris terakhir atau pada baris ke-30 itu ada berapa? Nah, jika semua kursi terisi oleh peserta, ada berapa jumlah pesertanya? Nah, ini nanti akan kita pecahkan ya bersama-sama. Sekarang tentang barisan dan deret aritmetika. Kalau kita perhatikan apa perbedaan susunan bilangan berikut? Ya, dengan mudah ya. Yang pertama dipisah dengan oleh tanda koma, yang kedua dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Yang pertama ini disebut barisan bilangan dan yang kedua disebut deret bilangan. Nah, karena perbedaan antar suku tetap atau sama, ini sama-sama dua ini. Nah, yang pertama ini disebut barisan aritmetika dan yang kedua disebut deret aritmetika. Jadi barisan aritmetika ya, bukan matika. Aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara entah ditambah atau dikurang, tapi dengan suatu bilangan yang tetap. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah suku-suku yang ditunjukkan dari suatu barisan aritmetika. Sekarang kita pelajari tentang barisan dulu ya, barisan aritmetika. Perhatikan barisannya U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, jika kita sepakati U1 itu sama dengan A dan selisih atau beda antar suku itu kita istilahkan sama dengan B, maka dapat kita tulis ya A, kemudian U2, U3, U4 seterusnya sampai UN. Nah, ini beda antara suku pertama dengan kedua, kita sebut B. Demikian ya, sama. Bedanya itu adalah B, sehingga U1 itu sama dengan A. U1 adalah A sendiri, U2 adalah U1 ditambah B atau A ditambah B. Kemudian U3 adalah U2 tambah B. U2 tadi adalah A tambah B ya, baru tambah B lagi, sama dengan A tambah 2B. U4 berarti U3 ditambah B. U3 sendiri adalah A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Di sini sudah terlihat sebenarnya polanya, tapi kita perjelas lagi. Seperti ini. Nah, jadi A ini sama saja A tambah 0 atau A tambah 0 kali B. U2 A ditambah 1B, U3 A tambah 2B, U4 A ditambah 3B. Nah, bagaimana pola ini kita kaitkan dengan sukunya? Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat ada kaitannya dengan pola. Nah, kita mulai dari bawah saja. Misalnya U4, di sini A tambah 3B. Supaya 3 ini
ada kaitan dengan 4, maka A ditambah 4 kurang 1 B. Kalau U3 berarti di sini supaya jadi 2, 3 kurang 1 B. U2, 2 kurang 1. U1 berarti 1 kurang 1. Nah, ini terlihat pola ya. Di sini sesuai dengan sukunya, di sini dikurangkan 1 baru dikali B. Jadi nanti kalau ada U10 berarti A ditambah 10 kurang 1 kali B. Kalau UN berarti ya berarti A ditambah N kurang 1 B. Dengan N itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan contoh sebelumnya ya. Video sebelumnya kita sama-sama menentukan rumus suku ke N itu dengan cara seperti ini. Mudah ya. Coba sekarang kita gunakan rumus ini untuk menentukan suku ke N-nya. Apakah hasilnya sama? Tentu sama ya. 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Ini A sama dengan 7, B sama dengan 4. Jadi 11 kurang 7 itu 4, atau 15 kurang 11, atau 19 kurang 15, 4 semuanya. Jadi rumus ini kita hanya memerlukan berapa A-nya, berapa B-nya. Sudah menemukan nanti rumus suku ke N-nya. Ya, kita masukkan ke rumus. A tadi sama dengan 7, B sama dengan 4. Baru kita kalikan ya. 7, 4 kali N, 4N, 4 kali negatif 1, negatif 4 ya. UN berarti sama dengan 4N ditambah 3. Di mana dapat 3? 7 kurang 4 ya. Jadi sama ya. Sama ya. Belum puas ya, kita ambil contoh lain yang sebelumnya juga. Di sini bedanya negatif atau barisan ini berkurang ya. Kita coba dengan rumus ini. Berarti A sama dengan 13. B-nya ya 7 kurang 9 atau 9 kurang 11 seterusnya. Hasilnya negatif 2. B-nya negatif 2. Kita masukkan ke rumus. Ya berarti 13 A-nya, B-nya diganti negatif 2. Baru perkalian ini kita dahulukan ya. 13 negatif 2 kali N, negatif 2N. Negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Ya, kemudian hasilnya 13 tambah 2, 15 kurang 2N ya. Sama ya. Tergantung kita yang mana yang ingin kita gunakan. Tapi rumus ini sangat membantu nanti dalam mencari rumus deret ya, rumus deret aritmetika. Ya, kita lihat deret aritmatika atau biasa juga disebut dengan deret hitung. Nah, jumlah suku ke N itu dilambangkan dengan Sn. Bentuk umumnya Sn sama dengan A atau suku pertama tambah suku kedua, suku ketiga tambah suku keempat dan seterusnya sampai suku ke N. Kalau misalnya barisannya itu 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, kita buat dalam bentuk deret, berarti Sn sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai tambah suku terakhir. Nah, S1 itu artinya jumlah sampai suku pertama ya 3. S2 berarti jumlah sampai suku kedua, berarti 3 tambah 5 8. S4 berarti jumlah sampai suku keempat, ini tambahkan hasilnya 24. Nah, kalau bilangannya atau barisannya masih sedikit, deretnya ini masih sedikit, masih bisa kita selesaikan secara manual. Tapi kalau banyak agak susah ya. Contoh seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 sampai 60, berarti kita harus menjumlahkan sebanyak 60 kali ya. Ada beberapa cara, di antara cara seperti ini ya. Kita pasangkan nih suku pertama dengan suku terakhir, hasilnya 61. Suku kedua dengan suku sebelumnya, hasilnya juga 61. 3 ditambah 58 juga 61. Seterusnya sampai pasangan terakhir. Berarti pasangan terakhir itu 30 tambah 31, hasilnya juga 61. Nah, terdapat 30 pasang.
bilangan yang jumlahnya 61. Berarti deret sampai ke 60 dari deret 1, 2, 3, 4 sampai 60 ini adalah 30 pasang tadi dikali 61, hasilnya 1830. Nah, perlu diperhatikan terdapat 60 bilangan yang dijumlahkan. Ini artinya S60. Pasangannya ada 30. Jadi kalau bilangannya 60, pasangannya ada 30. Kalau 100 berarti pasangannya ada 50 dan seterusnya. Ini nanti berguna ya. Oke, kemudian contoh berikut. Nah, kalau contoh 1 dan 2 ini kesulitan kita menggunakan cara pertama tadi, cara memasangkan. Karena di sini kita belum tahu ada berapa bilangan yang dijumlahkan. Di sini hanya diketahui suku pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai suku terakhir. Suku takhirin suku berapa belum tahu. Demikian juga nomor 2 yang tidak diketahui itu berapa nilai suku ke terakhir ini. Suku terakhirnya suku ke-75, tapi nilainya berapa kita belum tahu. Nah, kita coba menemukannya dengan menyederhanakan soalnya terlebih dahulu. Ya, soal pertama ini kita tulis seperti ini saja. Kita ambil 6 suku saja ya. 6 suku. Jadi ditulis S6, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17. Kemudian kita buat lagi S6 tapi dibalik ya. 17 tambah 6 tambah 14 tambah 11 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Kita jumlahkan ya. 1 S6 tambah 1 S6 adalah 2 S6. 2 tambah 17 19. 5 tambah 14 19. Semuanya hasilnya 19. Nah, 19-nya ada berapa? 19-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti 6 dikali 19 ya. Nah, S6 berarti 6 kali 19 dibagi 2. Mana dapat 2? Nih, ya. Bagikan ya. Ini kan 2 S6. Berarti S6-nya 6 kali 19 bagi 2. Atau 3 kali 19 hasilnya 57. Nah, perlu diingat 6 ini sama dengan N, berarti 6 ini N-nya berapa? N-nya 6. Nah, atau suku atau banyak sukunya ya. Kemudian 19 ini ternyata wakil dari suku pertama ditambah suku terakhir ya. 2 tambah 17. Ini diwakili oleh suku pertama tambah suku terakhir. Suku yang lain sama juga pasangannya, kita lebih mudah menyebut pasangan yang suku pertama dengan pasangan suku dengan suku terakhirnya. Dari contoh tadi dapat kita lihat ya seperti ini. 19 2 tambah 17. 2 adalah suku pertama atau A, kemudian 17 suku terakhir atau U6. Sehingga dapat kita tuh seperti ini. S6 sama dengan 6 bagi 2 dikali A ditambah U6. Nah, jadi ini 6, 6, 6. Bagaimana kalau ini diganti N? Ya, sama. Ya, sama. Berarti Sn sama dengan N bagi 2 ya, dikali A ditambah UN. Dengan N 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Inilah rumus suku ke N. Nah, rumus ini dapat kita kembangkan ya dengan mengambil UN-nya kita uraikan lagi ya. UN kita uraikan seperti yang sebelumnya. UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 B ya. Jadi kita ganti UN ini menjadi A ditambah N kurang 1 B. Ini A ditambah A menjadi 2A. Oke. Nah, ini rumus lain dari Sn ya. Jumlah sampai suku ke N. Nanti penerapannya bisa berbeda ini ya. Antara yang pertama dengan kedua ini yang mana lebih mudah. Kita lihat contoh berikut. Contoh yang tadi ini dapat kita selesaikan dengan
menggunakan rumus yang barusan kita ketahui. Lihat yang pertama ya, penyelesaian dari Sn 2 ditambah 5 tambah 8 tambah 11 seterusnya sampai 299. Kita ketahui A nya 2, B 5 kurang 2, 3 B nya ya, UN nya 299. Jadi suku terakhir, UN itu suku terakhir, hasilnya 299. Yang belum kita ketahui apa di sini? Yang belum kita ketahui adalah N-nya, berapa N-nya. Nah, untuk mencari N-nya itu gunakan rumus ini ya. Gunakan rumus ini. Tinggal kita isi, ganti A diganti 2, B diganti 3 ya. Kalikan 3 kali 3N, 3 kali negatif 1 negatif 3 sama dengan 299. 3N sama dengan 299, ini negatif 3 positif jadi tambah ya, positif jadi negatif ya, istilahnya dipindah ruas ya, padahal nanti cara yang tepat tuh ada ekuivalensi ya, tapi tidak apa. 3N sama dengan 299 ditambah 3 dikurang 2, hasilnya 300. Berarti N sama dengan 300 bagi 3 sama dengan 100. N sudah ketemu 100. Nah, sekarang kita tinggal menerapkan rumus yang cocok, itu rumus ini ya. Karena UN sudah diketahui, jadi kita ambil rumus pertama ya. S100 berarti 100 bagi 2 ditambah A nya 2 ditambah UN nya 299 ya. 100 bagi 2 50 kali 301 sama dengan 15.050. Jadi jumlahnya ini 15.050. Wah, kalau kita jumlahkan manual bisa kecapean kita ya, sampai 100 kali menjumlahkan. Nah, kemudian contoh kedua. Nah, contoh kedua S75. Kenapa diketahui sudah S75? Karena di sini sampai suku ke 75. Nah, berarti N-nya sudah tahu ini ya. A sama dengan 7 ya. B-nya 2, di mana dapat B 2? 9 kurang 7 2, 11 kurang 9 2, seterusnya. Nah, N sama dengan 75 ini. 75. Kita gunakan rumus yang kedua ya, Sn ya, rumus ini lebih mudah ya. Berarti S-nya diganti 75, N-nya ya. 75 bagi 2, kemudian 2 kali 7, 75 kurang 1, B-nya diganti 2 ya. Kita kalikan dulu ini ya, 7 kali 2 14, kemudian 75 kurang 1 74, kalikan 2 148. Nah, ini ditambahkan hasilnya 162. Nah, jadi caranya ya, kalau N-nya tuh ganjil semacam 75 atau 53 dan sebagainya, ini tidak usah dulu dibagikan 2 ya. Nanti hasil di sini pasti genap ya. Hasil di sini pasti genap ya. Nah, kita bagikan ya. Kita bagikan 162 bagi 2, hasilnya 81. Jadi 75 dikali 81 sama dengan 6075 ya. Sekarang tinggal kita latihan, kalian kerjakan sendiri ya, dengan menggunakan rumus UN sama dengan ini ya, hasil rumus suku KN nya berapa. Jadi mencari rumus suku KN dengan menggunakan rumus ini. Kemudian nomor 2 ini sama dengan contoh yang barusan, contoh satunya. Nomor 3 sama dengan contoh kedua tadi ya, mudah ya. Nah, soal keempat ini kita pecahkan yang tantangan tadi ya. Pasti bisa kalian ya. Kita tinggal hanya menentukan baris suku pertama berapa. Ini suku pertama kan berarti hanya 20. Nah, bedanya berapa? Bedanya ini beda berapa nih? Bedanya 24 kurang 24 kan? Nah, N-nya berapa nih juga? N-nya sudah diketahui
30 baris ya. Berarti nanti gunakan yang seperti yang ini ya, seperti SN yang kedua, akan bisa. Demikian anak-anak ya. Tetap jaga protokol kesehatan, utamakan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Terima kasih, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.